Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Putra dari kelas 1.3 EA. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial order 2, yakni mulai dari indeks 43 sampai 48. Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial order 2, yakni Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat 2X plus seperempat kali 2X kuadrat plus 6X plus 7. Maka selanjutnya kita harus mencari variabel-variabel, yakni A dan B dengan memanfaatkan nilai X, Y, serta DY dan DX yang sudah diketahui. Pertama, kita akan memasukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3/4 ke dalam persamaan umum di atas. Sehingga diperoleh 3/4 sama dengan A plus B plus 7/4. A plus B sama dengan min 1. Ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, kita masukkan nilai X sama dengan 0 dan DY per DX sama dengan 5/2 ke dalam turunan dari persamaan umum ini, yakni DY per DX sama dengan AE pangkat X plus 2B E pangkat 2X plus setengah kali 2X plus 3. 5/2 sama dengan A plus 2B plus 3/2. A plus 2B sama dengan 1. Ini adalah persamaan kedua. Sehingga dihasilkan dua persamaan dengan dua variabel, yakni A dan B. Dari dua persamaan yang telah diperoleh tersebut, kita lakukan eliminasi. Min B sama dengan min 2. B sama dengan 2. Ketika B sudah diketahui yakni 2, maka nilai A juga dapat diketahui, yakni A sama dengan min 3. Setelah A dan B diketahui, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama tadi, yakni Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat 2X plus seperempat kali 2X kuadrat plus 6X plus 7. Sehingga didapatkan solusi khusus dari persamaan tersebut, yakni Y sama dengan 2E pangkat 2X min 3E pangkat X plus seperempat kali 2X kuadrat plus 6X plus 7. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Ketika terdapat persamaan D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4DY per DX plus 5Y sama dengan 13E pangkat 3X dengan kondisi X sama dengan 0, Y sama dengan 5/2 dan DY per DX sama dengan setengah, maka pertama kita harus mencari fungsi pelengkap dengan DY per DX sama dengan gradien sama dengan M dan fungsi fx sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi M kuadrat plus 4M plus 5 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. M12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. M sama dengan min 4 plus min akar 16 min 20 per 2. Min 4 plus min J2 per 2. M sama dengan min 2 plus min J. M2 plus min J ini merupakan kasus persamaan diferensial dengan kedua akar kompleks. Sehingga penyelesaiannya menurut bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan E pangkat AX kali A cos beta X plus B sin beta X dengan min 2 sebagai alfa dan min J yang bernilai 1 sebagai beta. Sehingga Y sama dengan E pangkat min 2X kali A cos X plus B sin X. Yang kedua, yakni mencari partikular integral
dengan mengasumsikan ruas kanan sebagai equation baru. Y sama dengan CE pangkat 3X. Kita cari turunan pertama, yakni DY per DX sama dengan 3CE pangkat 3X. Kemudian turunan keduanya, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 9CE pangkat 3X. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan umumnya, yakni D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4 DY per DX plus 5Y sama dengan 13E pangkat 3X. Sehingga menjadi 9C E pangkat 3X plus 12CE pangkat 3X plus 5CE pangkat 3X sama dengan 13E pangkat 3X. Sehingga diperoleh 26C sama dengan 13. C sama dengan setengah. Dari semua proses tersebut dihasilkan solusi umum, di mana solusi umum adalah fungsi pelengkap ditambah partikular integral. Solusi umum yakni Y, fungsi pelengkapnya E pangkat min 2X kali A cos X plus B sin X, dan partikular integralnya E pangkat 3X per 2. Karena masih terdapat variabel A dan B yang belum diketahui, maka kita perlu mencarinya dengan memanfaatkan nilai yang sudah diketahui sebelumnya, yakni X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5 per 2. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan E pangkat min 2X kali A cos X plus B sin X plus E pangkat 3X per 2. Diperoleh 5 per 2 sama dengan A plus setengah. A sama dengan 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan E pangkat min 2X kali A cos kali 2 cos X plus B sin X plus E pangkat 3X per 2. Ini 2 adalah nilai A-nya. Untuk mencari nilai B, maka kita perlu menurunkan fungsi ini dengan sifat U aksen V plus UV aksen dan D AE pangkat Fx per Dx sama dengan A F aksen X kali E pangkat Fx. Sehingga diperoleh dy per dx sama dengan E pangkat min 2x kali min 2 sin x plus B cos x min 2E pangkat min 2x kali 2 cos x plus B sin x plus 3E pangkat 3x per 2. Dari persamaan ini, kita masukkan nilai x sama dengan 0 dan dy per dx sama dengan setengah. Sehingga menjadi setengah sama dengan B min 4 plus 3x. B sama dengan 3. B sudah diketahui sama dengan 3. Dan A sudah diketahui sama dengan 2 dari penyelesaian sebelumnya. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan umum tadi sehingga dihasilkan penyelesaian akhirnya yang berbunyi Y sama dengan E pangkat min 2x kali 2 cos x plus 3 sin x plus 3 plus E pangkat 3x per 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan berikut, yakni D kuadrat Y per DX kuadrat min 2 DY per DX min 8Y sama dengan 3E pangkat min 2X, dimana ketika fungsi komplement membuat ruas kiri sama dengan 0, maka tidak perlu menggunakan partikular integral yang ada pada equation fungsi komplement, tetapi bisa dengan mengasumsikan bahwa ruas kanan sebagai CE pangkat min 2X yang mengandung X, sehingga Y sama dengan Cx E pangkat min 2X. Langkah pertama, yakni kita harus mencari fungsi pelengkap dengan dy per dx sama dengan gradien sama dengan m, dan dengan fungsi fx sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi m kuadrat min 2m min 8 sama dengan 0. M plus 2 kali m min 4 sama dengan 0. Sehingga M1 sama dengan 4 dan M2 sama dengan min 2. Karena M1 sama dengan 4 atau M2 sama dengan min 2, maka
Ini adalah bentuk persamaan dengan kedua akar yang berbeda, sehingga solusinya yakni menggunakan Y sama dengan AE pangkat M1X plus BE pangkat M2X. Sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan AE pangkat 4X plus BE pangkat min 2X. Ini adalah langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua yakni mencari partikular integral. Bentuk umum dari sisi kanan adalah CE pangkat min 2X. Tetapi E pangkat min 2X sudah ada di dalam fungsi pelengkap. Maka kita asumsikan Y sama dengan CX E pangkat min 2X dan dapat dilanjutkan seperti prosedur biasanya. Selanjutnya kita menentukan turunan pertama dari persamaan berikut, yakni dy per dx sama dengan cx kali min 2 E pangkat min 2x plus CE pangkat min 2x sama dengan CE pangkat min 2x kali 1 min 2x. Kemudian kita cari turunan keduanya, yakni d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan CE pangkat min 2x kali min 2 min 2 CE pangkat min 2x kali 1 min 2x sama dengan CE pangkat min 2x kali 4x min 4. Setelah dy per dx diketahui dan d kuadrat y per dx kuadrat juga diketahui, lalu kita substitusikan ke dalam persamaan awal, sehingga didapatkan CE pangkat min 2x kali 4x min 4 min 2 CE pangkat min 2x kali 1 min 2x min 8 CX E pangkat min 2x sama dengan 3E pangkat min 2x. Untuk memudahkan, maka E-nya kita sendirikan, lalu kita coret ini agar hilang, sehingga menjadi 4C plus 4C min 8C X min 4C min 2C sama dengan 3 min 6C sama dengan 3, sehingga C bernilai setengah, min setengah. Sehingga hasil dari partikular integral adalah Y sama dengan min setengah X E pangkat min 2X. Setelah menemukan fungsi partikular integralnya, maka kita menentukan solusi umumnya. Solusi umum yakni fungsi pelengkap ditambah partikular integral, yakni Y sama dengan AE pangkat 4X plus BE pangkat min 2X min X E pangkat min 2X per 2 dengan fungsi pelengkap yakni ini dan fungsi partikular integralnya ini. Setelah itu, ketika kita dihadapkan dengan persamaan seperti berikut, maka seperti prosedur sebelumnya, pertama kita harus mencari fungsi pelengkapnya, yakni dengan dy per dx sama dengan gradien sama dengan m, dan dengan fungsi fx sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan m kuadrat plus m min 2 sama dengan 0. M min 1 kali m plus 2 sama dengan 0. Sehingga M1 sama dengan 1 atau M2 sama dengan min 2. Karena ini merupakan persamaan dengan kedua akar real berbeda, maka solusinya menjadi Y sama dengan AE pangkat M1X plus BE pangkat M2X. Jadi, Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat min 2X. Ini adalah langkah pertama. Untuk langkah yang kedua,
yakni kita mencari partikular integralnya. Kita ambil Y sama dengan CE pangkat X, tetapi itu sudah terdapat dalam fungsi pelengkap, sehingga kita asumsikan Y sama dengan CX E pangkat X. Lalu kita cari turunan pertamanya, yakni dy per dx sama dengan cx e pangkat x plus ce pangkat x sama dengan ce pangkat x kali x plus 1. Kemudian kita cari turunan keduanya, yakni d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan ce pangkat x plus cx e pangkat x plus ce pangkat x sama dengan ce pangkat x kali x plus 2. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan awalnya. Sehingga didapatkan CE pangkat X kali X plus 2 ditambah CE pangkat X kali X plus 1 min 2 CX E pangkat X sama dengan E pangkat X. Lalu kita coba untuk mengeluarkan E pangkat X nya agar mudah untuk menghitungnya. Nah, setelah itu didapatkan hasil, yakni C kali X plus 2 plus C kali X plus 1 min 2CX sama dengan 1. 3C sama dengan 1. Berarti C sama dengan sepertiga. Setelah diketahui C sama dengan sepertiga, maka partikular integralnya menjadi Y sama dengan X E pangkat X per 3. Ini adalah partikular integralnya. Sehingga didapatkan solusi umumnya. Ingat, solusi umum adalah fungsi pelengkap ditambah partikular integral, yakni menjadi Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat min 2X plus XE pangkat X per 3 dengan AE pangkat X plus BE pangkat min 2X sebagai fungsi pelengkap dan XE pangkat X per 3 sebagai partikular integral. Dan ini adalah hasil akhir persamaannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.